Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian, bersama dengan Lab Makanan Ternak FKH UNER, kali ini kita akan membahas tentang fermentasi jerami. Seperti diketahui, jerami adalah sisa dari tanaman yang sudah dipanen. Jerami, baik berasal dari jerami padi, jerami jagung, jerami kangkung, maupun jerami kacang-kacangan, mempunyai kualitas nutrisi yang rendah, yaitu protein kasarnya rendah, serta serat kasarnya tinggi, karena nutrisi-nutrisi yang bagus, yang bermanfaat, sudah diserap ke bijinya. Sehingga yang tersisa mayoritas adalah serat kasar. Kita tahu bahwa serat kasar terdiri dari selulosa dan hemiselulosa yang dua-duanya sulit untuk dicerna. Nah, kita bahas dulu tentang selulosa. Selulosa adalah merupakan suatu polisakarida di mana ketika dipotong-potong, maka sebenarnya polisakarida selulosa ini adalah berupa glukosa. Jadi ketika kita gunakan enzim selulase yang diproduksi oleh mikroba, maka enzim ini bisa mendegradasi polisakarida menjadi bagian-bagian yang lebih sederhana berupa oligosakarida, kemudian terakhir adalah berupa monosakarida yang berupa glukosa, dan glukosa ini bisa digunakan sebagai sumber energi. Bahan dan alat untuk melakukan fermentasi antara lain yaitu jerami. Ya, dalam hal ini kita gunakan jerami padi sebanyak 500 gram. Sebelum difermentasi perlu dipotong-potong dulu supaya nanti proses fermentasinya bisa berjalan dengan lebih baik. Kemudian bisa kita tambahkan dedak padi sebanyak 25 gram sebagai makanan dari mikroba. Demikian juga kita bisa menambahkan molasis atau tetes sebanyak 2 gram. Kemudian probiotik selulolitik, ini adalah sebagai mikroba pendegradasi serat. Kita gunakan 1 cc saja. Kemudian kita tambahkan air yang tidak mengandung klorin sebanyak 120 cc. Serta alat untuk menyimpan bisa kita gunakan kantong plastik, kemudian juga tali rafia, ya. Tapi kalau kita gunakan yang lebih besar, maka kita bisa gunakan drum, ya. Nah, cara kerja dari fermentasi ini yaitu kita campurkan jerami dengan dedak padi, kemudian probiotik kita campur dengan molasis dan dilarutkan dengan air, kemudian kita aduk secara merata. Nah, kemudian kita siramkan ke jerami yang sudah dipotong-potong, kita aduk-aduk secara bertahap sampai merata, sampai seluruh larutan ini bisa mencapai seluruh jerami yang akan kita proses. Setelah merata, kemudian kita bisa simpan, kita masukkan ke dalam kantong plastik, diikat, gitu ya. Kemudian dibiarkan diinkubasi selama 1-2 minggu supaya proses fermentasinya bisa berjalan dengan sempurna. Nah, kalau sudah 2 minggu, maka sudah siap untuk dikonsumsi. Demikian proses fermentasi
Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.